2022. Jadi begini Bu, ini kan saya kebetulan sudah membentuk tim bersama teman-teman saya. Itu ada 3 anggota. Tapi kan disampaikan oleh Pak Sukar itu minimal 3 angkatan Bu. Dari angkatan berarti dari 21, 22, 23. Namun di tim saya itu hanya ada 2 angkatan Bu. Dan saya membaca di panduan PKMK itu di kriteria pengusulan keanggotaan tim PKM disarankan berasal dari minimum 2 angkatan. Dan itu jadinya gimana Bu? Boleh atau tidak? Sedangkan dari Pak Parianto tadi menyarankan untuk 3 angkatan. Ketentuannya adalah minimum 2 angkatan. Ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, kenapa harus 2 angkatan? Karena untuk regenerasi. Kalau tadi pesannya Pak Suparyanto supaya untuk regenerasi sebenarnya sama. Tapi kalau memang kan minimum ya, ketentuannya minimum. Jadi minimum 2, kalau 3 ya boleh. Gitu. Tapi kalau memang tadi cuma 2, apa? Maju aja. Gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Tarani dari Prodi Informatika Angkatan 2021. Saya ingin bertanya mengenai dana. Jika program yang diajukan ini lolos, tapi tidak berjalan lancar, misalkan gagal gitu, apakah dana yang telah diberikan itu harus dikembalikan? Terima kasih. Tidak, apa istilahnya, tidak ada kecurangan di sini, misalkan tidak ada penyelewengan dana, itu tidak dan memang berjalan meskipun tidak 100%, asalkan nanti bisa disampaikan kendala-kendalanya, itu tidak membalikan, gitu, boleh. Pengalaman ya, misalkan kan biasanya kan nanti ada tadi PKP 2, kegiatan untuk pelaporan kemajuan program. Nah, itu nanti ditanya, ini harusnya kan di PKP 2 itu kegiatan harus sudah berjalan 80%. Nah, ternyata kok belum 80%, nanti ditanya sama reviewernya, kendala apa yang dialami. Nah, kalau misalkan memang ada kendala yang sulit, yang memang kendalanya itu berarti, ya nanti bisa dimaklumi. Tapi sejauh ini belum ada yang disuruh untuk mengembalikan, kecuali ada penyelewengan dana. Istilahnya penyelewengan dana yang misalkan digunakan untuk tidak yang semestinya, ya ada paham ya gitu. Terus saya dari Prodi Informatika 2021. Saya itu sebenarnya banyak ide, tapi cuma gurunya itu yang membuat proposalnya yang mungkin agak bingung, soalnya jarang buat proposal. Yang pertama itu, dan yang kedua itu kan ada barang habis pakai dan lain sebagainya atau tadi. Nah, apakah ada PPN 11% kan itu uang negara? Apakah harus ada pajaknya atau enggak? Maksudnya notanya itu harus ada itunya atau enggak? Terima kasih. Iya. Jadi ini banyak ide tapi bingung. Kamu harus tadi untuk menuangkan idemu yang pertama, coba baca-baca lagi dulu ya. Kira-kira mana yang kamu itu mampu. Mungkin dari sekian banyak, saya mampu semua, tapi mampu di sini adalah tidak hanya mampu pikiran, tapi juga tenaga, waktu, dan timnya. Nah, karena makanya di sini tadi di awal saya sudah menyebutkan tahun ini dibatasi 1 orang hanya boleh mengajukan 1 PKM insentif atau 1 PKM pendanaan atau 1 PKM insentif dan 1 PKM pendanaan bagi ketua maupun baik sebagai ketua maupun anggota. Beda dengan tahun yang lalu. Tahun yang lalu boleh 2 di PKM pendanaan 2, PKM insentif 2 boleh. Nah, tapi nyatanya karena karena kebanyakan program akhirnya tidak jalan, makanya disebut tunjangan darurat. Nah, sehingga untuk kamu yang terlalu banyak ide, nah nanti kamu harus fokus mana yang akan kamu kembangkan, gitu, untuk dibuat proposal. Misalkan kamu sudah matang
harus ada yang notanya harus ada pajaknya atau enggak? Kalau pajak di sini, kalau memang saat pembelian sudah ada pajaknya, nggak masalah. Kalau tidak ada juga nggak masalah. Yang penting tadi pembelian per itemnya tidak ada yang melebihi 1 juta. Beda sama dosen. Dosen kan juga ada hibah semacam ini. Ya, kalau dosen nanti wajib pajak. Gitu. Tapi kalau mahasiswa belum, kecuali memang di alat itu misal kamu beli komponen gitu ya, sudah ada pajaknya. Waalaikumsalam. Nama saya Abdullah Mastur. Jadi dari laporan ya, saya mau tanya tentang proposal PKM-nya. Itu dari Pak Supar sebenarnya sudah mengirim contoh proposal dari UIJ yang lolos gitu. Nah, saya lihat, tapi beda dengan proposal panduan PKM-K dari yang saya terima. Jadi di panduan PKM-K itu ada format rekapitulasi rencana anggaran dan biaya, yaitu ada sumber dana dari Bermawa, perguruan tinggi, instansi lain jika ada. Terus dari perguruan tinggi itu di sini keterangannya itu wajib maksimal 2 juta. Nah, terus dari proposal yang dikirim oleh Pak Supar itu ternyata saya cek nggak ada tabel seperti itu. Nah, tadi diterangkan jika proposalnya nggak sesuai dengan yang di buku panduan, nah itu tidak diterima. Nah, ini gimana maksudnya kalau dari yang Pak Supar kirim itu nggak sesuai dengan, tapi dari yang Pak Supar kirim itu 2016 kalau misalnya. Nggak tahu kalau mungkin beda untuk yang sekarang ya Bu. Nah itu kalau kita menyesuaikan yang dari Pak Supar atau dari buku panduan itu. Terima kasih. Mulai ada ketentuan tadi, ada dana PT, dana Bermawa sama dana instansi lain itu memang mulai tahun kemarin 2022 gitu. Sehingga tadi yang tahun 2016 itu sudah kurang update ya, jangan dipakai. Yang penting kamu baca panduannya tadi ya, baca panduannya secara detail. Tadi termasuk yang maksimal 60% dan sebagainya. Apa aja yang masuk bahan habis pakai? Nanti di panduan ada contohnya yang masuk bahan habis pakai apa, terus yang masuk sewa dan jasa apa, gitu. Ya nanti yang penting baca panduannya. Kalau mau lihat contoh proposal yang lolos, ambil yang terbaru, gitu. Nah, itu 2016. Sekarang udah 2023, udah sesuai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Aristasya Fitri dari Prodi Informatika Angkatan 2021. Sebelumnya saya di sini belum pernah mengikuti program kreativitas mahasiswa. Jadi yang saya mau tanyakan adalah jika nanti saya ingin mengikuti PKM ini berkaitan dengan budidaya misalnya Bu, semisal kayak budidaya sayuran hidroponik atau mungkin budidaya ikan hias, itu nanti masuknya ke PKM bidang apa ya kalau boleh tahu? Terima kasih. Budidaya, jangan hidroponiknya aja, misalkan aquaponik. Jadi nanti panen ikan sekaligus sayuran, gitu. Atau lebih bagus nanti tambahin mungkin aplikasi untuk memantau kualitas airnya, gitu. Atau mungkin memantau kualitas kesuburan tanahnya, gitu. Jadi nggak cuma, karena di sini kata kuncinya kan kreativitas. Jadi nggak cuma kamu tadi berbudidaya, tapi ada unsur impact yang dimasukkan ke situ. Atau kalau mau hidroponik juga boleh, nggak apa-apa hidroponik. Kalau tadi kan aquaponik saya bilang ada kualitas air, karena nanti kaitannya. Jadi kalau udah pernah tahu aquaponik, bro, aquaponik itu adalah budidaya ikan sama tanaman sekaligus. Jadi air dari kolam ikan nanti dialirkan untuk ke tanaman, itu kan sebagai pupuk di situ. Itu kalau aquaponik. Kalau hidroponik kan tanaman aja. Nah itu nanti kamu tambahin misalkan aplikasi atau apa
dihubungkan. Ya memang PKMK itu tidak harus sesuai bidang, tapi alangkah lebih baiknya kalau sesuai bidang, kan kamu menguasai itu. Jadi ditambahin ya, nggak cuma sekedar budidaya